Ini adalah produksi pojokhukum.id. Nah, kalau kamu anak hukum atau mungkin praktisi yang baru mulai, pembahasan kali ini pas banget buat kamu. Kita akan bongkar-bongkaran soal salah satu jebakan paling umum pas bikin legal opinion. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini, disuruh bikin analisis hukum, yang jadi malah kayak rangkuman berita acara pemeriksaan atau BAP? Tenang, ini tuh jebakan paling umum, dan di sini kita bakal belajar bareng-bareng gimana caranya biar nggak kejebak lagi. Jadi gini, masalah utamanya itu sering banget datang dari pola pikir. Kunci buat bikin legal opinion yang benar-benar tajam itu bukan di seberapa banyak pasal yang kamu hafal, tapi di perubahan mindset. Dari yang tadinya cuma ngerangkum, jadi seorang praktisi yang menganalisis. Nah, coba dilihat bedanya. Mindset lama itu cuma sebatas, oke, BAP-nya kita rangkum. Padahal mindset yang benar itu adalah gimana kita melakukan analisis hukum dari fakta-fakta yang ada di BAP itu. Ingat ya, nilai sebuah legal opinion itu bukan di tebelnya halaman, tapi di tajamnya analisis. Disitulah letak nilainya. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Ada 3 kesalahan fatal yang sering banget kejadian. Dan yang paling penting, kita juga bakal bahas gimana cara benerinnya. Kesalahan pertama, ini yang paling dasar. Cuma copy-paste isi BAP ke dalam dokumen. Bener-bener cuma mindahin tulisan. Ini tuh sama aja kayak kamu mindahin tumpukan batu bata dari satu tempat ke tempat lain. Tapi nggak ngebangun rumah sama sekali. Nggak ada nilai tambahnya. Terus dampaknya apa? Ya dokumennya emang jadi tebel, kelihatannya kerja keras, tapi isinya kosong, nol analisis. Ini secara nggak langsung nunjukin kalau kita belum bisa nerapin ilmu kita ke kasus nyata dan argumen kita jadi lemah banget. Nah, cara perbaikannya gini. Anggap fakta-fakta dari BAP itu sebagai bahan mentah, tugas kita adalah mengubah bahan mentah itu jadi isu hukum atau pertanyaan hukum yang bisa diuji. Jadi fakta itu bukan tujuan akhir, tapi titik awal dari analisis kita. Kesalahan fatal nomor 2, buru-buru comot pasal. Belum juga ngerumusin masalah hukumnya apa, udah loncat aja ke pasal-pasal. Ini kayak mau jalan-jalan tapi nggak tahu tujuannya kemana. Akibatnya, opini hukum kita jadi ngalor ngidul, nggak jelas arahnya, nggak fokus. Ibaratnya nembak pakai senapan mesin ke segala arah, berharap ada satu yang kena. Padahal, analisis hukum yang bagus itu harusnya presisi, kayak sniper, tepat sasaran. Solusinya selalu, dan ini wajib ya, selalu mulai dengan rumusan masalah atau legal issue. Anggap aja ini kompas kamu. Rumusan masalah inilah yang bakal nuntun alur analisis kamu dari awal sampai akhir biar nggak tersesat. Dan kesalahan ketiga, ini yang bikin analisis jadi dangkal. Gagal nyambungin fakta dengan unsur-unsur pasal, jadi kita cuma nyebutin faktanya A, terus nyebutin pasalnya B, tapi jembatan logis di antara keduanya itu nggak ada, bolong. Tanpa jembatan itu, ya analisis kita jadi rapuh, nggak ada dasarnya. Kesimpulan yang kita buat, ujung-ujungnya cuma jadi opini pribadi, bukan analisis hukum yang kokoh dan bisa dipertanggungjawabkan. Beda banget kan? Cara memperbaikinya ada di proses simpel ini. Cocokkan fakta yang relevan, sambungkan ke setiap unsur pasal, baru deh tarik kesimpulan. Proses inilah, fakta ke unsur ke kesimpulan, yang membangun argumen yang logis, kuat, dan susah banget buat dipatahin. Oke, biar lebih kebayang, sekarang kita lihat gimana cara menerapkan semua ini ke dalam sebuah kerangka kerja yang praktis. Ini adalah proses langkah demi langkah yang bisa langsung kamu pakai. Langkah pertama, rumuskan isu hukum. Ajukan pertanyaan yang bisa diuji. Misalnya, apakah perbuatan si X memenuhi semua unsur pasal 372 tentang penggelapan? Langkah kedua, sambungkan fakta ke hukum. Contoh, fakta barang yang dipinjam tidak dikembalikan, langsung kamu sambungkan ke unsur menguasai secara melawan hukum. Langkah ketiga, tulis kesimpulan yang tegas. Jangan ragu-ragu. Pakai kalimat yang jelas, berdasarkan analisis fakta dan hukum, perbuatan tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur. Biar makin nempel di kepala, kita coba terapkan alur berpikir ini ke contoh kasus beneran ya. Anggap aja kita lagi nanganin kasus penggelapan. Nah, begini cara mikirnya. Pertama, pilah semua fakta yang penting dari BAP. Kedua, langsung rumuskan isu hukum utamanya. Misalnya, apakah ada unsur penguasaan secara melawan hukum dalam kasus ini? Ketiga, uji satu persatu setiap unsur dari pasal penggelapan, bandingkan dengan fakta-fakta yang ada. Dan terakhir, langkah keempat, tarik kesimpulan hukum yang definitif berdasarkan pengujian tadi.
Setelah ngelihat semua proses ini, kita jadi sampai ke pertanyaan dasarnya kan? Sebenarnya, apa sih satu hal yang paling membedakan cara kerja seorang mahasiswa sama praktisi profesional? Jawabannya simple banget. Mahasiswa itu merangkum, sedangkan praktisi itu menganalisis. Inilah inti dari semua obrolan kita. Kalau kamu bisa bergeser dari sekedar merangkum ke menganalisis, itu adalah lompatan kualitas raksasa yang bakal mengubah total hasil kerjamu. Eits, tapi perlu diingat ya, semua konten ini tujuannya untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk kasus spesifik yang mungkin lagi kamu hadapi. Jadi, selalu sesuaikan lagi dengan konteks perkara yang ada di depanmu. Nah, untuk minggu depan, kita enaknya buka-bukaan soal apa lagi nih? Cara nyusun gugatan? Atau mungkin strategi pembelaan? Atau teknik-teknik bersidang di pengadilan? Coba tulis pilihanmu di kolom komentar ya. Kalau ragu, cek hukumnya dulu.